Heyo bro and sis di mana saja. Kali ini kami akan mempresentasikan salah satu tugas besar mata kuliah komputasi paralel dan terdistribusi sebagai salah satu syarat kelulusan. Sebelumnya kami perkenalkan diri. Kami dari Universitas Sains dan Teknologi Jayapura pada Fakultas Fikom Prodi Teknik Informatika. Nama saya Elia Kemansek dan teman saya Nathaniel Pakebori. Berikut ini teman saya akan menjelaskan materi. Komunikasi adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi, misalnya seperti kabel. Untuk biasanya terjadi data komunikasi, perangkat harus saling berkomunikasi atau terhubung menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi. Contohnya yaitu ada hardware secara fisik dan perangkat lunak program secara software. Efektivitas komunikasi data tergantung pada 4 karakteristik mendasar, yaitu akurasi, kecepatan, waktu, dan juga jitter. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data secara elektronik dari dua atau lebih alat yang saling terhubung dalam sebuah jaringan. Komponen komunikasi itu ada pesan, pengirim, penerima, media transmisi, dan juga protokol. Ada dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi analog dan komunikasi digital. Komunikasi digital adalah komunikasi yang dengan mengubah sinyal menjadi sebuah kombinasi bilangan urutan 0 dan 1 untuk proses informasi lebih mudah dan cepat serta akurat. Konsep kode di sini bisa dilihat karakteristik utama dari komunikasi data dan juga konsep komunikasi data. Kode dalam komunikasi data terdiri dari beberapa karakteristik, terdiri dari huruf, angka, spasi, tanda baca, simbol pada keyboard, dan lainnya. Karakter kontrol perlu diingat bahwa karakter spasi juga merupakan karakter yang penting. Teknik transmisi data. Data pada umumnya dikirim di antara beberapa PC dan ke terminal lainnya dengan merubah besaran tegangan dan harus dalam kanal atau kabel. Kemudian yang kedua adalah dalam transmisi paralel, setiap bit dari suatu karakter berjalan melewati salurannya masing-masing, sedangkan sinyal clock melewati saluran tambahan. Komunikasi data paralel. Pada transmisi paralel, sejumlah bit dikirimkan per waktu. Masing-masing bit mempunyai jalurnya tersendiri dikarenakan oleh sifatnya yang demikian. Maka data yang mengalir pada transmisi paralel lebih jauh, cepat, dan transmisi serial. Data paralel adalah sebuah bus yang merupakan sekumpulan jalur data paralel yang melintas data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Keuntungan komunikasi data paralel. Keuntungan utama dari pengiriman data secara komunikasi paralel ialah kecepatannya yang tinggi. Dengan rangkaian high speed logic, sebuah data binary 10 word dapat dikirimkan dari suatu perangkat ke perangkat lainnya dalam waktu yang relatif singkat. Tetapi di sini juga ada kelemahannya, yaitu kelemahan dari jalur paralel ialah kurang reliable untuk digunakan pada jarak jauh. Pengiriman data jarak jauh akan mengalami penurunan tingkat kecepatan pengiriman data. Kemudian di sini ada gambar antarmuka dari transmisi data paralel dan juga model transmisi data paralel. Antarmuka transmisi data paralel, kemudian di sini ada penjelasannya. Suatu pengiriman data disebut paralel jika sekelompok bit data ditransmisikan secara bersama-sama dan melewati beberapa jalur transmisi yang berpisah. Untuk penjelasan lainnya, teman-teman bisa lihat proses pengiriman data lebih cepat, sistem ini akan lebih efektif untuk transmisi data yang memiliki jarak yang tidak jauh.
untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan melanjutkan yang pertama. Yang berikut ini adalah komunikasi antar proses atau interprocess communication (IPC). Ada beberapa tahapan di sini, ada 5 penjelasan bagaimana bertukar informasi antar proses yang terletak pada komputer berbeda, tidak ada memori dan clock yang di-share. IPC adalah jantung dari semua sistem terdistribusi. IPC sering dibangun di atas message passing tingkat rendah yang disediakan oleh jaringan yang mendasari. Namun, message passing tingkat rendah tidak reliable atau dapat diandalkan dan jauh lebih lambat daripada message passing pada sistem tak terdistribusi. Asas, di sini kita bisa lihat protokol-protokol. Ada physical protokol, data link protokol, network protokol, sampai di application protokol. Ini adalah merupakan dari OSI layer. Di sini kita melihat bahwa komunikasi memerlukan banyak tingkatan kesepakatan. Apa yang mempresentasikan bit 0, bit 1, kapan akhir pesan message, bagaimana mengetahui message-nya rusak, dan lain sebagainya. Protokol komunikasi sering diorganisir berlapis, model referensi OSI atau Open System Interconnection. Berikut. Kayaknya kembali, lewat 1 itu slide. Baik, ini adalah tingkatan protokol-protokolnya. Yang pertama adalah protokol tingkatan lebih rendah, di mana layar fisikal hanya mengirimkan bits tetapi bit-bit dapat rusak. Layar data link menangani error bit dengan mengelompokkan bit-bit sebagai frame dan menambahkan suatu checksum. Layar network menangani penyampaian pesan ke tujuan routing. Setiap node harus mempunyai nama unik, contohnya seperti IP atau Internet Protocol. Yang berikut, protokol tingkat lebih tinggi, di mana OSI mempunyai 3 layar di atas lapisan transport. Pada TCP/IP, sama di atas layar transport dijadikan satu kelompok. Layer session adalah versi encat dari layer transport, menyediakan kendali dialog, misal keeps track siapa yang berbicara dan menyediakan sinkronisasi. Layar presentation terutama fokus dengan arti dari bit-bit. Layar aplikasi mengandung semua aplikasi dan protokol yang tidak hadir di dalam salah satu dari layar yang mendasari semua sistem terdistribusi. Ada FTP, HTTP, HTTPS, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah protokol lapisan transport, di mana menyediakan layanan yang diperlukan untuk membangun aplikasi jaringan agar mudah digunakan oleh developer. Contoh-contoh protokol lapisan transport ini seperti TCP, protokol berorientasi koneksi komunikasi reliable, UDP, protokol connectionless unreliable, aplikasi harus menangani error, dan RTP, protokol transport real time, mendukung transfer data real time. Berikutnya ada protokol middleware, protokol general purpose yang berguna bagi banyak aplikasi tetapi tidak dapat memenuhi syarat sebagai protokol layer transport. Contoh protokol middleware, protokol autentikasi entitas, protokol commit, dan locking terdistribusi, model referensi hasil modifikasi untuk komunikasi. Tipe komunikasi, persistent communication. Pesan yang disampaikan disimpan selama dibutuhkan untuk menyampaikannya. Aplikasi pengirim dapat keluar setelah mengirimkan. Aplikasi penerima tidak harus aktif. Transit communication, pesan disimpan selama pengiriman atau penerimaan dieksekusi. Jika gagal karena masalah transmisi atau ketidakadaan penerima, pesan langsung dihapus. Yang berikut adalah asynchronous communication, pengirim langsung dapat mengerjakan hal lain segera setelah mensubmit pesan. Dan yang ketiga adalah synchronous communication, pengirim akan menunggu sampai dipastikan bahwa pesan telah diterima. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi yang kami presentasikan tentang komunikasi adalah komunikasi data paralel ini adalah sebuah bus yang merupakan sekumpulan jalur data paralel untuk melintaskan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya.
pada transmisi paralel sejumlah bit dikirimkan per waktu. Ada 5 poin. Yang pertama, masing-masing bit mempunyai jalurnya tersendiri. Dikarenakan oleh sifatnya yang demikian, maka data yang mengalir pada transmisi paralel jauh lebih cepat pada transmisi serial. Yang kedua, kelebihan komunikasi data paralel adalah data yang mengalir pada transmisi paralel jauh lebih cepat pada transmisi serial. Sedangkan kekurangan komunikasi data paralel adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan komunikasi data paralel adalah data yang mengalir pada transmisi paralel jauh lebih cepat pada transmisi serial, sedangkan kekurangan komunikasi data paralel adalah sebagai berikut. Transmisi data paralel relatif mahal karena harus ada rangkaian untuk setiap bit pada kedua perangkat, baik pengirim maupun penerima. Agar data yang diterima itu benar, maka selang waktu yang digunakan oleh pengirim dan penerima harus sama. Next. Berikut ini adalah daftar pustaka kami. Sekian dan terima kasih presentasi kami.